Bapak Ibu semuanya? Ya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Oke, walaupun sudah siang tapi kita masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di Lab A dalam rangka diseminasi budaya positif. Ini salah satu dari tugas saya CGP Angkatan 11. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus Wimuntoro atas kehadirannya, Bapak Ibu atas kehadirannya di Lab A ini. Perkenalkan Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Siti Fatona dan pendamping prakteknya Ibu Eni Luciawati, Bapak Kepala SMP Satya Dharma Sujana, Bapak Agus Wimuntoro dan saya sendiri CGP Angkatan 11 Ibu Erna Yuni. Mari Bapak Ibu kita senyum sejenak selama 30 detik agar aura positif yang berasal dari diri kita keluar dan memberi semangat untuk kegiatan kita di siang hari ini. Silakan Bapak Ibu senyum dulu menghadap ke temannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dia ada daun singkongnya. Sebelum saya memaparkan budaya positif, marilah kita buat kesepakatan untuk forum diseminasi ini. Saya beri contoh. Yang pertama yaitu menghargai siapapun. Jadi kita menghargai siapapun yang ada di dalam ruangan ini dan menjadi pendengar yang baik. Pada Bapak Ibu, adakah yang ingin memberikan kesepakatan untuk forum diseminasi kita kali ini? Oke, kepada Bu Yona silakan. Tidak boleh makan di ruangan. Tidak boleh makan di ruangan. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan. Aktif bertanya. Aktif bertanya, iya bagus sekali. Terima kasih Bu Mega. Ada Bapak Ibu yang lain silakan. Ada lagi? Iya Bu Rati. HP-nya di silent atau digetarkan. Oke, bagus ini. HP-nya di silent atau digetarkan Bapak Ibu agar tidak mengganggu. Masih ada? Jangan melakukan kegiatan lain selain mendengarkan. Jangan melakukan kegiatan lain selain mendengarkan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau Silakan Bapak. ada call yang urgent ya boleh. Oke, kalau ada yang urgent boleh angkat tangan. Silakan Bu Dira. Selesai ini membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus sekali. Selesai kegiatan ini, sampah dibuang ke tempat sampah. Cukup atau masih ada lagi? Ya, Bu Retno, silakan. Menyampaikan pendapat dengan baik. Menyampaikan pendapat dengan baik. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Oke, walaupun ini siang hari kita mengantuk, tapi kita tetap semangat untuk tetap tidak tidur. Yang terakhir, Ya, silakan. tidak boleh ngerasani pembicara. Tidak boleh ngerasani pembicara. Oke, kasih tepuk untuk kita semua. Konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Berikutnya adalah keyakinan kelas.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori kontrol. Bapak Ibu, adakah yang ingin berpendapat? Apa sih disiplin positif itu? Kira-kira kalau Bapak Ibu dengar kata-kata disiplin positif, apa sih yang pertama kali tersirat di pikiran kita? Tentang apa ya? Ya, Bu Media, silakan. Ini sepengetahuan saya, kalau disiplin positif itu lebih menerapkan hukuman tapi tidak menyakiti atau tidak memberikan sesuatu yang negatif. Menghukum tapi dengan cara yang positif, mengajarkan tapi dengan cara yang positif. Oke, ya, ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Erma. Disiplin positif itu yang menerapkan aturan secara positif. Menerapkan aturan secara positif. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan Bu Dia. Mencontohkan sikap baik terhadap orang lain. Mencontohkan sikap baik terhadap orang lain. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Disiplin positif itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Disiplin positif itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada lagi? Disiplin positif sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada lagi Bapak Ibu? Ini adalah makna disiplin. Disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan ini berasal dari dalam diri kita sendiri. Silakan Bapak Ibu duduk berhadapan dengan temannya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Silakan Bapak Ibu berhadapan dengan temannya. Bagaimana caranya Bapak Ibu tuh mau mempertahankan kepala tersebut atau Tergantung isinya. nah, gimana Bapak Ibu? Apakah mau mempertahankan atau Bapak Ibu sudah sekuat tenaga nih mengepal, kemudian temannya sudah sekuat tenaga membuka, udahlah buka aja nggak apa-apa, atau mau saling mengepal dan nggak ada yang bisa membuka? Pertanyaannya siapa yang diajak itu tadi? Ya, ibu satunya ngepal, satunya Minta buka. minta buka. Terima kasih. Silakan coba. Sama dengan Bu Cici. Oke, sudah Bapak Ibu? Ya. Dari permainan ini, kira-kira apa sih yang bisa ditarik
kesimpulannya. Ini Bu Atun menggenggam tangan. Bu Atun menggenggam dengan sekuat tenaga. Bu Erma, aja sih, saya kasih kue ini. Buka sama Bu Atun atau Bu Erma ke Bu Atun. Bu Erma tetap bersikeras untuk tidak membuka genggaman tangannya. Kenapa? Karena mungkin Bu Erma punya prinsip sendiri. Nah, silakan Bapak Ibu berpendapat. Kalau pendapat saya, kenapa ada yang rela, ada yang tidak rela, tergantung kebutuhan yang dia lawan kita tadi. Kalau dia baik dengan kita, mungkin ya kita kasih. Tapi kalau dia nggak baik dengan kita, ngapain kita kasih? Iya, ada lagi Bapak Ibu. Iya, Bu Cici, silakan Bu Cici. Setiap orang itu harus memiliki prinsip hidup, jangan terlalu gampang diombang-ambingkan dengan keadaan. Kasih tepuk tangan. Keren jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ya, Bu Dia. Kita harus berupaya untuk mempertahankan hal yang berharga yang kita miliki agar tidak dirampas oleh orang lain. Mantap jawabannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Adakah yang berusaha memberikan kepalan tangannya dan membukanya untuk temannya? Ada yang seperti itu? Enggak, Bu, ini pelit. Nggak ada. Hanya nggak dibuka. Ya, saya simpulkan ya Bapak Ibu semua. Jadi, jikalau kita ini mengepang dengan kita tidak membuka kepala tangan kita. Kenapa sih? Mungkin kita punya prinsip. Apa prinsipnya? Kita punya prinsip bahwasanya saya lo punya prinsip mau kamu ombang-ambingkan seperti apa. Inilah prinsip saya. Jangan sampai kamu mengganggu prinsip saya. Kalau saya punya prinsip A, ya A. Seperti itu. Kalau yang satunya lagi, saya mau membuka kepala tangan saya. Kenapa? Agar orang lain itu tahu apa yang saya rasakan. Mungkin kita punya permasalahan yang kita butuh orang lain untuk memecahkannya, maka kita buka permasalahan kita. Kita bisa minta tolong orang lain untuk membantu permasalahan kita. Tinggal kita melihat dari sisi mana, ingin dibukakan atau tidak, atau ingin dipertahankan. Kasih aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Benar. Ya Bu, silakan Bu Dana. Tapi prinsipnya maksudnya prinsip yang benar kan ya? Ya, prinsip yang benar. Prinsip yang kan ada ya orang yang punya prinsip tapi nggak benar, nggak bisa dikasih masukan, itu juga nggak benar kan? Iya, betul. Yang sampaikan Bu Erna tadi prinsip yang benar. Ya, Kalau kita punya prinsip salah tetap harus goyah ketika ada orang lain yang kasih masukan. Iya, betul. Ketika prinsip kita itu benar, kita bisa mempertahankan. Tetapi kalau prinsip kita salah, kita harus menerima masukan dari orang lain. Seperti itu ya Bu Dana? Oke, Betul. Terima kasih Bu Dana. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, jadi motivasi yang berasal dari dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingatkah Bapak Ibu apa saja profil pelajar Pancasila? Masih. Ada lagunya gimana ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Eksistensi salah. Terima kasih. Ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti siang hari ini, Bapak Ibu menghadiri diseminasi budaya positif dengan narasumber saya. Nah, motivasinya apa sih Bapak Ibu datang menghadiri diseminasi ini? Dapat ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Bu Watu, silakan Bu Watu. Yang pasti kenapa kami datang ke acara ini ya salah satunya kita ingin dapat ilmu itu terus ada peningkatan. Kalau kemarin kita tahu nilai positif yang kita tahu hanya ini, mungkin di materi ini ada nilai positif yang kami belum tahu, makanya kami belajar. Iya, terima kasih Bu Watu. Ada lagi Kak Salah mungkin ingin bertanya? Mungkin saya juga sependapat dengan Bu Watu ya, Ibu. Jadi kita datang ke sini itu ingin mendapatkan sesuatu hal yang baru yang mungkin bisa menunjang cara berpikir dan bekerja kami di kemudian hari. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak Salah. Adakah Bapak Ibu yang datang ke sini karena motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ini nggak enak lah kalau nggak datang ke diseminasi Bu Erna, atau takut dihukum sama Kak Agus. Itu motivasi yang pertama. Kalau motivasi yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ingin dipuji nih. Wah, Bu Mega datang ke tempat Bu Erna sebagai guru berprestasi ya, ingin dilihat kebaikannya. Itu contohnya seperti itu. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini adalah motivasi yang paling baik karena berasal dari diri sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sebelum kita memerintah orang lain, kita harus bisa memerintah diri sendiri. Atau kita memberikan contoh terlebih dahulu pada anak didik kita, baru kita yang meminta anak didik kita melihat apa yang kita lakukan. Teori kontrol, hukuman, dan konsekuensi. Perubahan paradigma stimulus respon kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang di teori kontrol ini sifatnya lebih positif daripada stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Berdasarkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol orang lain itu adalah dirinya sendiri. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikirnya menang. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Nah, yang kedua, hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini bedanya karena ini pelajaran PJOK. Ya, kita lihat Bapak Ibu jawaban yang benarnya. Yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu merupakan konsekuensi. Tapi mungkin kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran matematika itu merupakan hukuman. Sudah bisa membedakan ya Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan kalau kita hukum, sedangkan kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Jadi itulah perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Ini kita refleksi terhadap diri kita masing-masing, termasuk saya. Kayaknya saya kena di bagian ini. Dihukum oleh penghargaan. Bahwasanya penghargaan itu sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Saya merefleksi diri saya sendiri. Nah, kadang saya memberikan penghargaan kepada siswa dalam bentuk benda atau makanan. Ternyata penghargaan yang saya berikan ini tidaklah baik karena ada pengaruhnya. Pengaruhnya itu bagaimana? Jadi pengaruhnya itu bisa jadi siswa tersebut kalau tidak ada penghargaannya, mereka tidak mau menjawab, atau dalam bentuk yang lain dia tidak termotivasi untuk belajar lebih baik. Jadi kurang termotivasi kalau tidak ada penghargaannya. Keyakinan kelas, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah membuat keyakinan kelas, baik Bapak Ibu sebagai wali kelas maupun Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sebagai contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentunya ada alasannya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya aman, selamat. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Alasannya apa Bapak Ibu? Agar kegiatannya sesuai, agar tidak ketinggalan materi yang disampaikan. Budaya positif ini di dalamnya ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa ya? Dilarang mengganggu orang lain. Itu kalau peraturan. Keyakinan kelasnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
keyakinan kelasnya apa. Jadi kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Keyakinan sekolah atau kelas. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini dibuat adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tidak hanya guru saja atau murid saja. Tentunya keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah ini tentunya ada konsekuensinya bila anak tersebut tidak mengindahkan keyakinan kelas tersebut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ada kasus di depan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kasus ini menurut Bapak Ibu bagaimana? Yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa sih alasan Ega melakukan? Ega lapar. Kemudian ada lagi? Tidak bawa uang jajan. Ada lagi? Tidak bawa bekal. Banyak alasannya ya Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak sih terlintas kalau alasannya itu kalau dia ingin melihat teman-temannya itu dia bahagia, jika melihat teman-temannya itu diambil makanannya, senang lihat orang lain susah katanya. Iya, banyak alasannya ya Bapak Ibu, tinggal kita melihatnya dari sisi mana. Tapi untuk lebih jelasnya tentunya kita bertanya kepada Ega secara langsung, kenapa sih Ega itu seringkali meminta bekal makan siang pada teman-temannya. Yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu salah satu contohnya dengan cara mengutarakan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif.
terhadap dirinya. Jadi guru itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kata-kata yang di depan ini merupakan salah satu contoh menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ada 5 posisi kontrol. Sebagai guru, posisi kontrol mana yang paling baik menurut Bapak Ibu? Sebagai menghukumkah? Atau sebagai membuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Dimana kalau sebagai penghukum itu guru berbuat menghardik, menunjuk muridnya, menyakiti, menyindir, itu menghukum. Membuat rasa bersalah, anak muridnya diceramahi dan mengatakan seharusnya bla 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 bla. Ibu kecewa. Kemudian kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali, ibu stres. Itu salah satu contoh dari pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian, ayo lakukan demi ibu. Itu guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Gurunya itu menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Kalau guru sebagai manajer, guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi dan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan. Kira-kira guru yang baik sebagai apa ya Bapak Ibu? Oke, guru yang baik adalah sebagai manajer. Kita kasih aplaus. Bapak Ibu kayaknya udah pada lelah ini ya. Ice breaking dulu kita. Oke, mari kita saling berbagi. Bu Rati, monggo silakan berikan ice breakingnya Bu Rati untuk Bapak Ibu guru sekalian. Kita kasih tepuk untuk Bu Rati. Kok wow ya? Nanti Bu Emma selesai presentasi kita ketemu. Sekarang ini kasih tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow, wow, keren, wow, wow, keren, balik wow, keren, wow, wow, keren, bisa? Wow, keren, wow, wow, keren, 2 kali. Yang tadi yang Kasih B, kasih O, kasih WO. Coba ya, kasih tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow, wow, keren, wow, wow, keren, wow, keren, wow, wow, keren. Kasih tepuk wow buat Bu Erna, kasih W, kasih O, kasih W, wow, wow, keren, wow, wow, keren, wow, keren, wow, wow, keren. Oke, terima kasih atas ice breakingnya Miss Rati. Kita kasih tepuk dulu untuk Miss Rati. Tetap semangat Bapak Ibu. Tepuk keren untuk Bu Rati. Kasih O, kasih W, wow. Keren, wow, keren, wow, keren, wow,
Oke, Bapak Ibu sudah pada ngantuk. Saya mintanya tepuk keren. Ibu tepuk wow. Oke, terima Bapak Ibu. Semangat untuk kita semua. Ada kasus pertama. Ini adalah kasus yang kemarin merupakan tugas dari CGP saya, yaitu demonstrasi kontekstual Ivan yang tidak mengerjakan tugas. Selasa pagi, Bu Erna tidak mengajar pelajaran matematika di kelas 7A karena harus mengikuti MGMP SMP Kabupaten Lampung. Bu Erna pun memberikan tugas kepada siswa kelas 7A agar kelas tidak kosong. Namun, Ivan tidak mengerjakan tugas tersebut. Dia tiduran di meja hingga akhirnya tidur subuhan. Akhirnya saat mengumpulkan tugas, Ivan tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Bu Erna menemukan satu anak tidak mengumpulkan tugas, yakni Ivan. Padahal berdasarkan presensi hari itu Ivan masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Erna memanggil Ivan untuk klarifikasi. Saya ingin meminta tanggapan Bapak Ibu, apakah yang saya lakukan sudah sesuai dengan segitiga restitusi? Usulan? Kalimatnya suami Mbak Rati. Fokus deh, anak SM. Kita cara sih kapan itu? Oh di itu ah. Perhatian. Iya. Bisa dilihat kok masuk. Nah, ini Bapak siapa? Sistemnya yang bilang kok kalau kata Wilkat. Buatnya di MFP-nya. Lututnya nyambung nggak? Nyambung. Nyambung. Apanya?
Oke Bapak Ibu, dari kasus yang pertama ini, kasus Ivan yang tidak mengerjakan tugas, kira-kira saya sudah berada di posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu? Sebagai penghukumkan, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sudah mengajukan pertanyaan, kemudian tanya juga ya Bu, apa keyakinan kelasnya? Seperti yang tanya tadi. Oke. Oke, terima kasih. Dari diseminasi ini, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau ada yang ingin memberikan refleksi? Silakan Bapak Ibu. Saya mau tanya Oke, yang saya tanyakan, saya tadi melihat peraturan dengan keyakinan. Ternyata dua hal itu berbeda. Kalau yang saya lihat di peraturan itu masih ditemukan kalimat negatif, ada kata tidak, dilarang. Kan pada keyakinan itu sudah lebih ke kalimat-kalimat positif, jawab, menghormati orang lain. Jadi yang kita terapkan di anak ini lebih tepatnya adalah keyakinan kelas. Jadi menghindari kata-kata negatif di dalamnya, dilarang, tidak boleh, jangan. Apakah itu juga berlaku ketika kita mengajar secara langsung di kelas atau hanya pada keyakinan kelas saja Bu Erna? Terima kasih Bu Mega atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Bu Mega cukup baik. Terus, apakah kata-kata yang negatif itu hanya untuk keyakinan kelas saja atau keyakinan sekolah, ataukah untuk diterapkan di kegiatan pembelajaran kita sehari-hari? Alangkah baiknya kita menerapkan pada pembelajaran kita sehari-hari juga. Jadi kita meminimalisir kata-kata yang negatif, itu dilarang, jangan, tidak. Sama seperti kita membuat soal ulangan ya Bapak Ibu, kita meminimalisir kata kecuali, kata tidak, manakah yang bukan, kemudian manakah yang tidak, kemudian kata kecuali, sama seperti itu. Terima kasih Bu Mega atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Saya mau tanya kalimat yang Bu Erna, saya mau tanya ini kaitannya dengan pertanyaannya Bu Mega. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama nggak sih? Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama. Kalau dulu kita namanya kesepakatan kelas. Saat ini bahasanya sudah diperbarui menjadi keyakinan kelas. Kemudian tadi kata Bu Mega, antara peraturan dengan keyakinan kelas itu kita buat ya kalimat-kalimat yang sebenarnya dengan bacanya melarang, tidak boleh dan sebagainya. Kemarin kelas kalau misalnya kalau kamu begini nanti hubungannya ini itu berarti kesepakatan ya, kalau keyakinan ya. Itu keyakinan, hanya mungkin kata-katanya yang perlu dirubah. Jadi kata-katanya kita ke kata-kata yang lebih positif. Jadi perlu ke guru bahasa Indonesia. Nah, Makasih Bu Erna, kan tambah ilmu saya. Terima kasih Bu Atun. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan Bu Dia. Itu kata keyakinan dan kesepakatan itu kalau menurut saya lebih bisa diterima kesepakatan. Kenapa harus dari keyakinan? Apakah itu ada aturan khusus yang membuat kita harus menggunakan kata keyakinan? Karena kata yakin itu menurut saya kita
benar-benar lebih percaya dari rasa percaya. Ya. Terima kasih Bu Dia. Saya ingin melemparkan pertanyaan Bu Dia kepada Bapak Ibu guru sekalian. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab. Pas kalau Menurut Bu Dia, lebih pas kata-kata lebih bisa diterima kesepakatan daripada keyakinan. Ya, silakan Pak Salah. Yakin dengan Terima kasih. Menurut saya, kalau keyakinan itu tidak ada paksaan, berbeda dengan kesepakatan, itu kan harus ada kata sepakatnya. Sedangkan keyakinan itu sudah langsung semua masuk ke dalam hati lah ya. Kan mirip-mirip kayak iman. Kalau kata orang kan iman itu nggak akan bisa berubah. Jadi keyakinan itu menurut saya sudah yang paling tertinggi dari pemahaman seseorang dibandingkan dengan kesepakatan. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Salah. saya nyambung ke Pak Salah, kalau itu kalau kesepakatan tadi dikatakan kurang apa ya, kurang pas, berarti kesepakatan dengan peraturan sama. Peraturan dengan kesepakatan kalau menurut saya ya, itu tetap berbeda. Cuman kayaknya tipis. Karena menurut saya peraturan dengan kesepakatan itu hampir mirip. Makanya dibuat jadi keyakinan supaya nggak ada hal yang negatifnya lagi, menurut saya begitu. Soalnya kalau masih pakai kata kesepakatan kayaknya sama aja dengan peraturan. Menurut saya tapi ya. Ya, yang masukkan juga sih Pak menurut saya. Terima kasih Pak Salah. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Sebenarnya saya tidak mau mempermasalahkan ini sih kalau saya pribadi. Nah itu mau keyakinan, mau kesepakatan, kalau saya sih boleh katakan sama aja secara umum. Tapi kalau di secara masing-masing jelas berbeda ya. Kesepakatan itu menurut saya itu antara dua orang atau lebih gitu ya, untuk menjadi suatu kesepakatan. Saya sepakat antara satu dengan yang lainnya jadi ya disepakati bersama tadi. Tapi kalau keyakinan itu kaitannya dengan sesuatu yang memang tidak boleh dipaksa gitu. Menurut saya gitu sih, keyakinan itu aja mungkin dari saya. Saya nambahin Bu ya. Kalau menurut saya keyakinan dan kesepakatan sama-sama baik asal dijalankan. Daripada dibuat kesepakatan tidak dilaksanakan, dibuat keyakinan juga tidak dilaksanakan. Oke, kasih tepuk untuk Bu Mega. Jadi kita buat dan harus kita terapkan, kita laksanakan. Jangan ada keyakinan keras tapi tidak diterapkan. Seperti itu ya Bu Mega. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Tanya lagi Bu ya. Ya, silakan Bu. Boleh tidak sekali-kali kita tidak selalu bertindak sebagai manajerial? Oh, itu kan yang paling ideal tadi Bu Erna bilang. Sekali boleh nggak sih kita tuh sama siswa atau peserta didik kita tuh ya sebagai teman? Boleh. Sekali kita juga agak tegas memberikan semacam hukuman tapi dengan positif, itu boleh nggak Ben? Apakah harus manajerial terus? Kalau idealnya itu kita sebagai manajerial, tapi kita adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau menurut saya sekali-kali boleh kita menjadi teman, sekali-kali juga boleh menjadi penghukum tadi ya, tapi tidak seterusnya kita menjadi. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kita ice breaking terlebih dahulu.
Oke, Bapak Ibu disilakan dimohon untuk berdiri. Kasih kakinya. Nggak jadi. Tadi udah coba dulu tadi. Nggak usah dicoba. Nanti kurang satu. Iya, belum saya buka. Sejak ini saya tidak empat, tidak Tadi itu bukan itu toh. Yang sini. Iya. Nah, tuh masukin berarti. Terima kasih ya sedikitnya. Bunga Bali. Islah. Yang PMA dia remove di pasti. Remove di pasti. PMA yang itu. Ini Karena dua-duanya connect. PMA yang di bawah PMA. Ini PMA. Tadi bunyi. Dia PSD yang di
Bapak Ibu semua. Kasih aplaus untuk kita semua. Nah, saya ingin meminta testimoni Bapak Ibu sekalian terkait desiminasi kita siang hari ini. Bagaimana saya harus menentukan bersikap sesuai dengan menentukan konsekuensi ataupun hukumannya, bersikap baik yang kita menghinakan negatif ataupun juga kita selayaknya seorang guru yang sebagai manajernya, atau mungkin yang tidak pas itu seperti hanya memberikan hukuman dan segala macam. Yang saya inginkan adalah bagaimana sih caranya menjadi guru yang bisa membuat murid itu senang. Terima kasih Pak. Senang, bahagia. Kita semua harus senang. Oke. Sepertinya saya ingin memberikan ini pada Bu Erwin. Pertanyaannya tidak ada kaitannya dengan Oke, Bu Erwin. Mari kita bayangkan sekolah impian kita. Nah, sikap guru-guru kita, murid-murid kita. Kita bayangkan terlebih dahulu. Menurut Bu Erwin, sekolah yang kita impikan itu seperti apa, Bu? Sekolah yang kita impikan, guru-gurunya bagaimana, murid-muridnya seperti apa? Silakan Bu Erwin. Baik, terima kasih Bu Erna. Sekolah impian yang kita inginkan, kemudian guru-guru yang kita impikan, salah satunya ialah saling support, kemudian fasilitas yang mendukung, kemudian bisa jadi partner yang baik, bisa mensupport dan menjadi rekan yang baik, seperti itu. Itu gurunya ya Bu Erwin. Kalau murid-muridnya yang Bu Erwin impikan itu yang seperti apa ya? Murid yang atau siswa-siswi yang kita impikan adalah siswa-siswi yang bisa memahami apa yang sudah kita berikan. Sekedar memahami saja sudah, kita pasti sangat diberikan. Kemudian siswa-siswi yang bisa berkarakter baik, positif. Cukup Bu Erwin. Oke, terima kasih Bu Erwin. Ada Bapak Ibu yang ingin mengutarakan sekolah impian kita, guru-guru yang kita impikan, dan murid-murid yang kita impikan seperti apa ya? Dari kubu yang sebelah sini. Ya, sekolah yang kita impikan, guru-gurunya pengen kayak mana, muridnya yang seperti apa? Ya, terima kasih Bu Erna. Kalau saya mengimpikan guru-guru di SMP ini, seberapapun usianya, saling kerjasama, menghargai, dan yang paling saya pengen itu antara yang lebih tua dengan yang lebih muda itu sharing. Apalagi sekarang ini kan banyak ya guru-guru muda yang ikut guru penggerak. Jadi kita pun ingin bergerak-gerak karena kalau ikut itu udah kayaknya nggak mau, nggak bisa gitu ya. Itu yang saya harapkan, gitu yang saya impikan gitu. Jadi benar nih implementasinya benar sudah kita dibagi ya.
Kalau untuk siswanya saya pengen siswanya ya ikutin aturan, peraturan yang ada ya jalankan, karena dengan masing-masing gaya anak, ciri anak, pribadi anak yang berbeda itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan, tapi setidak-tidaknya mereka harus tahu peraturan yang ada, jadi kita enak ngatasi murid itu aja. Kalau saya ingatnya itu aja, simpel kok Bu Erna. Makasih. Saya boleh nambahin Bu Erna? Boleh, silakan. Kalau dari saya pengen gurunya tenang, siswanya bahagia. Cukup. Mantap, guru tenang, siswa bahagia. Terus kapan gurunya mati? Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Adakah yang punya mimpi-mimpi sekolah yang kita impikan, guru yang kita impikan, murid-murid yang seperti apa yang kita inginkan? Atau sudah cukup? Gurunya kaya-kaya, muridnya Kaya-kaya, muridnya bahagia. Silakan Cici. Saya impian murid ya, kalau guru udah Boleh. impian pengen punya murid yang dia paham bahwa setiap orang bisa jadi anak pintar, jadi orang pintar, bisa jadi orang kaya dan bisa masuk surga. Amin. Jadi harus punya harapan gitu. Jadi dengan apa usahanya, saya berkali-kali saya bilangkan kalau jadi anak pintar itu harus ya belajar dan sabar mengulang-ulang mendengarkan perkataan guru. Kalau mau jadi orang kaya harus kerja apapun yang penting halal, makin kamu banyak keterampilan dan kepingan makin gampang untuk mencari uang yang halal itu, dan jangan lupa untuk menabung, itu harapan saya. Terus kemudian untuk jadi orang masuk surga itu gimana ya, usah ibadah seikhlas mungkin ya, jadi manusia yang berhati bersih, jangan punya prasangka buruk terhadap orang lain. Oke, sip. Lengkap deh. Adakah lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu Guru? Silakan. Berapa? Oke. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kita ini menjadi guru, apa sih bedanya antara pendidikan dengan pengajaran? Adakah yang bisa memberikan jawaban? Kita sharing sedikit tentang pendidikan dan pengajaran. Kalau untuk sebenarnya Bu Evi mau jawab, saya yang mau meneruskan jawaban Bu Evi. Mendidik itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi mendidik itu lebih kepada memberikan teladan. Untuk apa? Untuk life skill peserta didik. Jadi kalau mengajar ya cuma datang menyampaikan ilmu, selesai materi. Kalau mendidik tidak sekedar itu. Tapi harapannya apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu bisa menjadi pelajaran yang berharga buat mereka dan menjadi bekal kita. Terima kasih Bu Retno atas jawabannya. Ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Cici? Monggo. Kalau di sini saya berpendapat pendidikan itu lebih fokus pada pemberian pengetahuan, sedangkan pengajaran itu berfokus untuk pembentukan karakter siswa. Oke. Silakan, ada yang ingin menambahkan? Kalau bagi saya pengajaran itu hanya mengajarkan suatu ilmu yang harus dicapai oleh siswa. Tapi kalau pendidikan itu selain bisa mengajarkan ilmu yang harus dicapai siswa dan keterampilan, dan kita harus mengajarkan akhlak. Ya. Jadi apa yang harus diterima siswa.
kalau dia harus jujur nggak boleh nyontek misalnya gitu. Jadi kalau saya bilang punya adab, dan dia itu mengajar adab, bisa mengajar pengajaran gitu. Tapi kalau mengajar itu hanya sekedar menyampaikan ilmu, kita nggak tahu pertanyaan kita bagaimana, adabnya kita nggak peduli. Hanya menyampaikan ilmu ilmunya aja, saja. ya tanpa melihat agama kita bagaimana. Oke, ya. Terima kasih Bu Cici. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Ena atas waktunya. Menyambung dari jawaban Bu Lia, tadi disampaikan bahwa pendidikan itu menekankan pada atau berfokus pada ilmu pengetahuan, sedangkan kalau pengajaran itu lebih berfokus pada pembentukan karakter. Menurut saya kenapa mungkin Bu Lia menjawab seperti itu, karena kalau pendidikan itu kan terkesan secara terstruktural, lebih misalnya di sekolah gitu. Tetapi kalau pengajaran, kok tadi dikatakan pembentukan karakter, karena pembentukan karakter itu tidak hanya cukup di sekolah saja. Siapapun orang bisa mengajarkan, contohnya agama. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Fitri. Terima kasih Bapak Ibu semua atas pendapatnya. Jadi kalau pengajaran itu kita hanya mentransfer ilmu saja. Kalau pendidikan kita mentransfer ilmu, juga membentuk karakter siswa. Kita memberikan life skill juga kepada siswa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya siang hari ini, di mana kehadiran Bapak Ibu semua tentunya memberikan motivasi yang positif bagi saya. Kemudian saya juga mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita tergerak dan menggerakkan. Kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti CGP, dibuka pendaftaran CGP gelombang yang angkatan ke-12. Disilahkan untuk mendaftar. Saya masih boleh nggak ya? Usia maksimal 58 tahun. Sudah kelewat. Sudah lewat ya Pak. Diwakilkan saja pada yang muda-muda ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, saya ucapkan atas dukungannya, kehadirannya. Apalah saya tanpa kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Apabila ada salah kata dan tindakan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas dibuang sampahnya. Tidak boleh membuang sampah. Ini kan bos kan? Tapi tinggalnya saja. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kalau masih ada boleh nanti ya. Coba ya. Udah selesai.